Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Republika? Jumpa lagi kita pada acara News Story Republika. Oke, Pak, dari pengalaman yang bisa dibilang tanpa kendala begitu. Nah, saat memasuki operasi di Indonesia, operasi-operasi apa saja yang pernah dilakukan dari kapal Nanggala itu? Terutama operasi pertamanya itu apa, Pak? Dan juga bisa diterangkan mungkin sepanjang operasi yang Bapak lakukan, apa pengalaman ataupun kendala yang pernah dihadapi? Jadi tugas utama kita seperti tadi saya sebutkan adalah untuk penembakan torpedo karena kita ini adalah jenis senjata yang strategis, bukan untuk patroli tentunya, atau untuk deterrent bisa Pak, untuk menunjukkan bahwa negara kita mempunyai kapal selam sehingga kekuatan negara kita diperhitungkan karena tidak banyak negara yang punya kapal selam. Nah, tugas utama kapal selam adalah penembakan torpedo tadi. Jadi KRI Nanggala ini telah menembak lebih dari 15 kali torpedo latihan dan 2 kali torpedo perang. Semua yang jadi sasaran kapal angkasa itu hancur berkeping-keping dengan torpedo yang kita tembakkan ini. Jadi pengalaman kami tentunya yang kita utamakan adalah latihan penembakan torpedo. Di sini juga sesuai aturan dari negara pembuat, minimal 1 tahun sekali itu kita harus melaksanakan penembakan torpedo latihan. Jadi kalau penembakan torpedo latihan, begitu ditembakkan, selesai ditembak, torpedo akan mengapung, kemudian diambil. Kalau torpedo perang, begitu ditembakkan, pasti dia mengincar pada medan-medan besar dan menghancurkan sampai kalau serangan rudal itu ada bagian anjungan kecil yang terbakar. Kalau torpedo dia membelah 2 kapal angkasa itu terpecah 2 dan tenggelam. Demikian dasarnya torpedo ini. Jadi kami tekankan lagi bahwa tugas utama kita adalah penembakan torpedo. Yang kedua tentunya kita hadiri laut untuk menunjukkan kepada pihak asing bahwa kita mempunyai kapal selam yang merupakan senjata strategis yang ditakuti. Oke Pak, kita masuk pada hal yang kemarin sempat viral tuh Pak, soal saat kapal ini pernah mengalami blackout, yang mana dalam keterangan yang disampaikan oleh TNI Angkatan Laut saat itu, Bapak dalam posisi sebagai kepala kamar mesin KKM Nanggala ini mampu merecover kapal ini sehingga menghindari hal-hal yang lebih buruk. Nah, itu Bapak bisa jelaskan bagaimana peristiwa ini dan kapan terjadinya dan detailnya itu seperti apa, Pak? Memang seperti yang disebutkan oleh Dan Cisco, apabila terjadi kedaruratan itu waktunya sangat pendek sekali, Pak. Saya ambil contoh, kami telah mengalami hal yang demikian 2 kali. Pertama, pada saat berakhir belayar snorkel, terjadi satu kedaruratan, maka kapal dalam waktu kurang dari 10 detik sudah mencapai dari 11 meter mencapai 120 meter. Demikian yang disampaikan oleh Dan Cisco itu benar adanya, mengalami trim yang besar sekali. Untuk itu karena kita tadi telah dilatih sejak dari Jerman, itu apa yang harus kita atasi. Yang pertama adalah tadi telah dijelaskan juga oleh Dan Cisco, untuk mengatasi tadi kapal trim ke belakang, seluruh anggota harus berada di depan. Kemudian karena air masuk misalnya ke ruang mesin, itu yang pertama sesuai prosedurnya kita stop seluruh peralatan yang menggunakan mesin, terutama motor pokok harus di stop. Setelah itu ya tentunya dalam keadaan damai kita harus menghembus tangki berat pokok atau TPP. Jadi kami ingin menjelaskan bahwa untuk menyelam kapal selam itu dia mempunyai
6 buah TPP, di depan 2 buah, di tengah 2 buah, dan di belakang 2 buah seperti ini. Jadi pada saat kita menyelamkan kapal, itu katup ventilasi yang merupakan TPP itu dengan kita buka, maka kapal akan masuk dengan segeranya, dengan tentunya secara normal kita menggunakan menyelam secara dinamis dengan tetap menggunakan mesin engine dengan putaran 90 RPM atau kurang lebih 9 knot. Karena kita akan mencari kestabilan kapal ini dengan segera dengan sistem dinamis yang menggunakan pendorong. Jadi tadi yang dijelaskan oleh Bapak dan siswa itu benar. Setelah ventilasi yang berada di atas tangki ini dibuka, maka air udara yang berada di dalam TPP ini akan keluar ke semua TPP. Maka kapal akan menyelam. Untuk safety first itu kita di kedalaman 11 dengan catatan periskop masih bisa kita gunakan untuk melihat situasi. Periskop ini bisa digunakan kedalaman sekitar 11 dengan variabel 2 meter. Setelah kapal selam ini dibuat stabil pada kedalaman 11 itu, maka katup TPP tadi yang 6 itu ditutup dan sistem udara kita siap apabila ada suatu kendala dihembuskan. Ini adalah pada saat menyelam normal. Namun apabila terjadi kedaruratan yang telah kami sebutkan, kami telah mengalami menyelam seketika dalam waktu di sekitar 10 detik, itu kapal akan menyelam dengan cepat. Inilah yang harus dilakukan oleh seorang KKM, bagaimana menyelamatkan kapal dan kru, itu yang utama. Ya, namun untuk KRI Nanggala yang terjadi di Bali, kita kan tidak tahu secara persis, Pak. Atau mungkin ada kendala lain, atau kendala alam, atau mungkin situasinya ada peralatan yang rusak, kita tidak tahu, Pak. Namun menurut kami sangat percaya di kapal selam Nanggala ini adalah kapal selam yang sangat aman sekali. Karena dia diawaki oleh kru yang tidak instan langsung mengawal kapal, tapi dia dari awal, kami ambil contoh juru mesin itu, dia sejak dari kelasi dididik hanya mengawal mesin itu saja sampai pangkatnya sama. Sehingga proses-proses ini apabila kita lihat dan kita harus mempercayai bahwa terjadinya KRI Nanggala itu memang bisa disebutkan accident atau whatever apa yang telah dijelaskan oleh Angkatan Laut. Tentunya seluruh anggota ini tidak ada yang menginginkan kapal ini tenggelam. Jadi mungkin ada yang telah dilakukan untuk menyelamatkan kapal. Nah, inilah yang sedang dibahas di internal Angkatan Laut, bahwa kru itu telah berbuat banyak, namun apa daya kapal ini mungkin tetap tenggelam. Ya Pak, kalau compare kepada kejadian yang pernah Bapak alami 2 kali ya Pak ya? Iya, betul. Kejadian darurat itu, bisa diterangkan Pak, penyebabnya itu sama atau ada penyebab yang berbeda di antara kejadian pertama dan kejadian kedua? Yang kejadian pertama itu tadi yang kami jelaskan, air masuk ke belakang ke sistem diesel, dengan apabila diesel itu jalan, maka sistem pipa-pipa ini kan dia terisi oleh gas bekas, jadi beratnya kan kosong. Apabila air masuk ke dalam sistem diesel, maka kapal akan berat. Kapal akan masuk. Ini apabila terjadi. Situasinya demikian, tapi alhamdulillah kami pada saat itu langkah pertama adalah menyelamatkan kapal dari kebakaran untuk black top tadi dengan menyetop engine di belakang supaya mesin di belakang aman, dan kemudian as soon as possible without order from the other, we should blow the TPP ini. Itulah
KKM ini kan untuk stabilitas kapal itu memang tanggung jawabnya kapal, tapi untuk pengoperasian kapal kan tentunya komandan secara instansi kita ikut. Tapi apabila melihat hal yang kemungkinan terjadi lebih fatal, saat itu saya menembus TPP ini Pak, untuk membawa kapal ini. Dan kejadian sebelumnya itu, airnya itu masuk karena apa Pak? Ya tadi Pak, secara teori Pak, pada saat snorkel itu dia kan terisi snorkel sampai dengan gas potas itu kan pada saat di jalan dia berisi udara. Oke. Saat menyelam apabila ada ketidakterdapan tadi, air masuk ke sistem tadi akan membawa kapal menjadi lebih berat dan istilahnya nuding ke belakang. Untuk inilah makanya anggota seluruh berdiri ke depan dengan harapan kapal dulu balance, dan tentunya langkah pertama pada saat kita mengambil adalah kapal untuk di bawah timur. Jadi seluruh permasalahan dilaksanakan baik itu perawatan, perbaikan dan sebagainya pada saat kapal selat timur. Nah, yang peristiwa kedua Pak? Yang peristiwa kedua yang black out tadi Pak. Jadi untuk kontrol seluruh peralatan Pak, itu menggunakan tegangan 24 volt. Itu menggunakan trafo. Jadi dari konverter dari DC diubah menjadi AC 115, kemudian digunakan untuk peralatan-peralatan menggunakan 115, dan kita juga mempunyai konverter yang AC 440, demikian ada 6 konverter itu Pak. Ada output, salah satu output dari konverter 115 adalah untuk kontrol 24 volt. 24 volt inilah yang akan mengontrol seluruh peralatan. Apabila 24 volt ini jatuh, tegangan untuk kontrol jatuh, maka seluruh peralatan di sana adalah mati. Karena konformal dikontrol, trapor, pendorongan, trapor, kemudi, steering dikontrol. Jadi semua akan black out. Elektrik itu Pak ya? Elektrik. Yang diceritakan Bapak dan siswa itu benar adanya. Kemudian kita mengatasi dengan mengembus. Jadi tentunya harus diyakini sekali bahwa peralatan yang ada di kapal selam ini apabila mau berlayar telah melewati berbagai macam prosedur, yaitu L1 adalah apabila kapal lama tidak berlayar akan dilakukan pengetesan kemampuan ABK maupun peralatan berisi baik. Kemudian E2 kapal berlayar di laut diadakan pengetesan kembali. Kemudian E3 dilaksanakan oleh kapal sejenis, kapal selam untuk mengetahui kemampuan dari awak dan baik itu karena kan pada prinsipnya 3 Pak, alat, manusia dan prosedur. Jadi 3 kita dites. Kalau L4 sudah seperti sekarang ini Pak, penembakan torpedo itu latihan antara kapal selam dengan kapal air, terutama untuk penembakan torpedo. Jadi kita harus mengetahui tadi Pak, alat apakah baik tidak, manusia menguasai atau tidak, skillnya bagaimana, kemudian tentunya yang faktor ketiga yang menarik adalah prosedur. Apakah dia mengetahui prosedur macam-macam Pak, prosedur penembakan torpedo, prosedur kapal berlayar 11 meter, prosedur apabila radio komunikasi itu rusak, prosedur apabila transport rusak, dan macam-macam. Ini yang prosedur yang diajarkan kita di Jerman, berbagai macam tindakan untuk mengatasi kedaruratan.